kehadiran kami sedikit mengganggu. Tetapi kehadiran kami di sini walaupun terik panas, kami tidak peduli itu. Karena mungkin masyarakat kami di Kecamatan Preman lebih menderita dengan kehadiran kami pada saat ini. Di mana pada kesempatan-kesempatan kemarin tentunya kami sudah datang menemui. Mungkin pada tahun 2021 itu pun kami sudah ketemu Pak Kapolres 2020, minta maaf, itu kami sudah ketemu untuk menyampaikan persoalan yang sama untuk bagaimana kelancaran pasar di Manembang, karena pasar Manembang adalah salah satu pusat ekonomi terbesar. Untuk itu hari ini kami datang dengan tindakan seperti ini. Kami hanya minta penjelasan dari Bapak Ibu sebagai Kapolres Alor, sebagai keamanan di Kabupaten Alor, untuk memberikan penjelasan apakah kami ini bagian dari NKRI atau tidak. Itu saja. Apakah kami ini bagian dari NKRI atau tidak. Sehingga persoalan kami sudah sampaikan tetapi tidak pernah dijawab sedikit pun. Maka dari itu, dari sejumlah tuntutan kami, saya ingin menanyakan apakah betul kami ini bagian dari NKRI atau tidak. Oleh karena itu, kami juga akan terus mengawal. Ketika tuntutan kami sudah sampai di Kapolres, kami akan meminta waktu kapan Kapolres Alor menunjukkan beberapa personil yang turun di Preman. Itu kami akan tunggu dalam hitungan bulan atau sampai tahap kami akan tetap kawal itu. Kami akan tetap kawal sampai kapanpun Polres Alor menunjukkan beberapa anggota untuk bertugas di Kecamatan Preman untuk bagaimana kelangsungan masyarakat di sana, apakah nyaman untuk melaksanakan aktivitas pasar atau tidak, itu yang kita minta. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang kami hormati, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dan kami akan tetap menunggu sampai kehadiran Pak Kapolres Alor di tengah-tengah kita. Untuk itu kami pada bulan tahun 2020 bersama Pak Kapolres lama itu sempat diskusi persoalan ini supaya kalau bisa bangun pospol di sana, dan kalau memang tidak memungkinkan untuk bangun polsek di Pendopo atau pospol di Manembang, maka penambahan personil itu dilakukan. Selain menambah personil, kami juga meminta untuk meningkatkan status pelayanan. Rolling itu jalan terus, kalau bisa setiap hari Rabu pasar itu kalau bisa polisi itu ada di pasar terus. Supaya apa? Untuk menjamin keamanan bagi masyarakat ketika masyarakat itu berjalan sekitar 7 km dari gunung turun ke pantai untuk pasar ini. Hanya sebab mungkin mereka ke pasar ini cukup hanya beli gula, garam, beras, itu saja, terus kembali. Karena apa? Mau aktivitas pasar lebih lama, takut kacau, kita bisa pulang terus. Nah, saat ini juga perlu kita ketahui dari keamanan itu ada beberapa pengusaha yang saat ini sudah mulai minggat, sudah mulai keluar dari pasar. Dan saat ini hanya mungkin beberapa, sehingga ada oknum-oknum yang kemudian bermain harga. Karena apa? Dia menjadi pengusaha tunggal di situ. Sebelumnya itu ada persaingan sehingga tidak bisa bermain harga. Harga komoditi misalnya kemiri, kopra, cengkeh, segala macam. Kunyit, porang, semuanya diserahkan oleh dan dilakukan satu pengusaha sendiri. Untuk itu kami pada beberapa waktu lalu untuk beraudiens, tetapi nyatanya Pak Kapolres lagi keluar dan kami sempat lobby juga, tetapi melalui ketua kami untuk lobby, tetapi alasan karena mungkin vaksin. Jadi kami saya kira ini juga sangat menghambat kami punya aspirasi yang mau disampaikan kepada Pak Kapolres. Jadi kami bersuara pembunuhan di Kecamatan Preman. Tetapi sampai sekarang masyarakat di Kecamatan Preman masih saja mengalami kesulitan, masih saja mengalami konflik karena kurangnya keamanan, kurangnya personil di Kecamatan Preman. Seharusnya hari ini kami mahasiswa tidak perlu memperingatinya lagi.
Masih kasihnya. Kalau musuh bukan masalah. Maksudnya supaya kamu mendengar. Datanya ada. 2020. Setelah 2020 kesini ada terjadi lagi. Ya, ada sekarang masyarakat dari yang dulu masuk di pasar itu kan masih takut pertama karena sudah terjadi masalah sudah pembunuhan juga ada. Ada pembunuhan, ada masalah. 2020 Pak. 2022 ada nggak? Itu sampai ada kata lain. 2020 ada. Pembunuhan tidak ada, pastinya tidak ada. Dendam. Jadi dari masyarakat maupun di pasar juga masih Konsepnya mana? Alur Timur. Alur Timur. Wilayahnya Kaicoko sama Lantok. Agak jauh. Coba. Siapa ini yang ini? Ini yang ini nih. Bang Beri. Beri Om. Abang Nara dulu. Kehadiran kami di sini mau menjelaskan tentang situasi yang ada di Suara agak besar sedikit. situasi kampusnya yang kemudian ada di jadi pasar Malemang itu adalah pasar yang kemudian menunjukkan empat desa, desa sektor ada sektor Ternama, desa Pedesa dan desa Barat. Itu semua masyarakat hampir bergantung hidup di pasar. Lalu kemudian itu ada sering terjadi konflik-konflik mulai dari harga lahiran, pemanakan, dan sampai pada kemarin Oktober 2020 kalau tidak salah ada Oktober 2020 itu ada yang kemudian kita kan nama Victor Selana yang kemudian kasusnya sudah teratasi, pelakunya sudah ditangkap, tetapi itu kemudian menjadi dendam yang terus menerus terjadi. Memang masyarakat itu tidak pernah berpikir bahwa kasus sudah habis kok, kenapa kami masih tapi itu tidak, dendam itu masih jalan terus. Kemudian pemalakan juga sering terjadi pada Maret kemarin. Mei kemarin itu tahun 2020 ini pemalakan juga terjadi akhirnya beberapa pengusaha ini. 2022 kemarin itu beberapa pengusaha keluar dari lokasi pasar itu. Akhirnya mulai satu orang saja atau satu dua orang saja yang menjadi pengusaha itu jadi orang seenaknya saja bermain harga. Nah, ini kan memberikan masyarakat bermain harga karena ya pengusaha tunggal di sini. Dan harga komoditi seperti kemiri, cengkeh, kopra yang dipikul dari gunung turun sekitar jarak 7 kilo dengan jalan kaki itu sampai dengan harga itu 10.000 per kilo. Sebelum ada pengusaha-pengusaha yang keluar itu biasanya sampai 27, 23.000. Jadi itu benar benar untung tapi paling besar sekarang berkisar 10 atau 15.000 saja. Jadi menyedihkan sekali masyarakat karena apa? Tidak ada keamanan di sini. Sehingga keamanan di pasar. Setidaknya misalnya kalau bangun pospol di Petoko, polsek di Petoko, pospol di Malemang. Karena ketika ada pelanggaran pidana di Kecamatan Turebu, itu masyarakat harus lapor ke Mantai. Nah, ini kesulitan sekali jarak dari Petoko atau dari wilayah Preman ke Mantai itu sekitar mungkin dengan perahu kecil ya sekitar 6 jam atau 5 jam. Pokoknya sekitar itu. 5-6 jam. 5-6 jam. Dengan di perahu kecil. Masih mungkin beberapa kilo. Jadi kalau membuat laporan ke saya itu kesulitan karena di sisi kami mungkin kalau bisa dapat posko di dan kalau memang untuk skala mungkin khususnya sekarang saja bisa penambahan polisi anggota polisi
Kan dia hanya 2 orang saja. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih dengan itu saya. Nah, di atas untuk Palembang pusat pendidikan juga. Dan di mana terjadi konflik kemarin, ada beberapa adik-adik yang sempat korbankan pendidikan karena masih tidak berjalan karena berkurang tidak nyaman sehingga bersedia pada anak-anak sekolah yang tidak korban. Dan untuk di Palembang khususnya masyarakat di sini untuk laki-laki ini takut untuk turun sekolah. Ini perempuan saja ya masih ke sekolah karena masih ada perjalanan dan tidak ada pendidikan di sana. Karena untuk penanganan jalanan dan juga kami minta setiap kali pasar itu harus ada polisi yang jaga di pasar sampai sore. Ini adalah masalah stabilitas keamanan. Kalau untuk pengadaan infrastruktur, kemudian sarana prasarana, terus pembangunan kantor, pembentukan struktural baru, teman-teman mau datang ke sini 10 kali, 100 kali pun kita tidak bisa putuskan. Susunan organisasi dan tata kelola itu di tingkat Mabes Polri, tingkat Polda, tingkat Polres atau Polresta itu sudah ditentukan dari Mabes Polri. Kita tidak bisa membuat struktur baru, misalnya kapan misalnya kita bentuk polsek baru gitu, tidak bisa. Termasuk pengadaan speedboat, kita tidak bisa. Itu given dari atas. Kalau speedboat dia dari korpol air itu juga selevel Polda. Itu salah satu satker di Mabes, korpol air itu dipimpin oleh seorang bintang 2, itu selevel dengan Polda. Dia satker ini yang mengadakan segala sarpras ya istilahnya, sarana prasarana ya, yang didistribusikan ke Polda dan Polres itu langsung given dari sana. Kita tidak bisa mengadakan itu. Memang seperti itu mekanisme. Kok rumit sekali ya. Memang di kita ini selama masa pandemi banyak, meskipun sebelum pandemi juga sebenarnya tidak penyampaian untuk itu. Bahkan selama pandemi saja beberapa mata anggaran di lingkungan Polres ini yang seharusnya kita bisa manfaatkan untuk kegiatan kali masyarakat ini kita revolusi untuk penanganan pandemi COVID. Semua kementerian lembaga juga sama kan? Jadi ya dengan segala keterbatasan, baik itu jumlah personel, kemudian bicara jumlah personel, se-NTT bukan cuma awal, se-NTT hanya terpenuhi sekitar 45% dari jumlah personel yang seharusnya. Bukan hanya di mana tadi, di Preman ya, Preman. Di sini pun kurang. Bicara kalkulasi global, sealor saya biasa. Jumlah masyarakat itu 220.000. Jumlah personel 339. Bagaimana bisa ketemu 300 orang polisi? Ya, taruhlah 20% untuk administrasi back office. 300 berapa? Ya, seperlimanya kurang untuk yang pekerjaan di kantor, surat penyemat apa segala macam. Penjagaan, sisanya mengawasi, menjaga 220.000 jiwa. Sangat jauh. Itu betul-betul batasan kita. Sekarang solusinya bagaimana? Pertama, untuk masalah harga tadi ya. Harga tadi saya tidak tahu itu juga sesuatu.
Jadi pedagang Nanti kita cek dulu. Masing-masing sesuai dengan karena menjaga itu harusnya kita nggak tahu ya akar masalahnya di sana itu seperti apa. Karena kalau hukum jual beli ya kalau memang dua-duanya sudah sepakat ya silakan pidana. Itu. Tapi nanti kita cek saja. Kemudian masalah kondisi keamanan. Kondisi keamanan nanti coba Pak Asri kan dibahas lagi mau dimapping di sana seperti apa situasinya. Ya. Sama untuk tim apa bagaimana untuk tim nanti kita kalau memang bisa kita selesaikan kalau nggak bisa rekomendasinya apakah ke Pemda ya, karena saya lihat ini pendekatannya bukan cuma pendekatan penegakan hukum saja. Ini pendekatannya tidak cuma selesai dengan orang berbuat ditangkap bawa pergi itu jadi yang bisa begitu seperti itu. Ini harus ada pihak lain misalnya karena pada dinas sosial atau siapa ini harus nggak bisa ya bukan tugas polisi saja ya. Bisa jadi permasalahan dan menjadi permasalahan sosial. Tapi saya minta kita terlalu mapping situasi di sana seperti apa. Kemudian kalau memang ada oknum ada tokoh siapa, termasuk tadi apa memberikan. Saya beberapa hari yang lalu nanya ke kasar sekolah itu. Di sekitar masih ada pengoboman ikan ya? Jawabnya tidak ada. Karena di lembaga terakhir masih terjadi. Saya bilang jangan sampai terjadi di wilayah itu ada ikan. Siapa? Pelakunya siapa tahu? Dan memang Dari mana? itu promotor lain datang jadi Nggak tahu itu orang dari mana. tahu bukan tidak Tapi terjadi. terjadi semua. Sering. Tapi dicek saja. Kalau memang terjadi ya. Masalah penempatan personel, saya belum bisa tapi nanti coba saya kalkulasi lagi. Karena bukan hanya wilayah korban yang sepertinya begini, apakah selesai dengan ditambah orang? Pertanyaan saya begini, apakah selesai ketika personelnya ditambah? Saya lebih setuju, coba saya tidak tahu mappingnya seperti apa dulu. Saya minta tolong mapping, mungkin bicara sama Pak Supersel di mapping ini persoalannya apa, kemudian siapa yang berperan di situ. Ya dipenuhi lah unsur-unsurnya, unsur apa bagaimana siapa kapan itu dipenuhi. Nanti kita bisa tahu itu harus kita sendiri atau melibatkan stakeholder yang lain. Nanti kalau